Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Tema 5, subtema 2 dengan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi pelajaran, teks non-fiksi. Setelah kita belajar materi hari ini, Ibu harapkan kalian mampu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting, serta menggali informasi dalam teks non-fiksi dengan membuat pertanyaan. Sudah siap? Mari kita mulai. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk dalam teks non-fiksi. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok itu dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama setelah terbentuk, barulah dikembangkan menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, maka lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Ingat, kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Ya, kita cari dulu topiknya. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Setelah menentukan topik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dan menulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya, harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang sudah kamu tentukan. Tadi kalian sudah tentukan bahwa kosakatanya ada harimau, ada ekosistem. Maka kita buat ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Selanjutnya yang keempat,
Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utamanya. Seperti, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Selanjutnya yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah kamu buat. Kamu boleh cari informasinya, bisa melalui internet, majalah, koran, buku-buku. Selanjutnya yang keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Contohnya, harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Contoh lain, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Lalu ada lagi satu lagi contohnya, kalimat pendukung. Tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Nah, yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan, sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas yang telah kamu buat sebelumnya, kamu dapat membuat paragraf non-fiksi mengenai harimau sang predator utama dalam ekosistem sebagai berikut. Contohnya Ibu buat kalimatnya ya. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivora karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Demikian cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Selanjutnya, kita akan belajar membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan. Ya, ini kenyataan. Untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam teks non-fiksi, maka kamu perlu menggali isi teks non-fiksi. Menggali isi teks non-fiksi dengan cara menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, maka kalian harus membaca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, tandailah kata-kata atau kalimat-kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks tersebut. Selanjutnya, ide pokok serta informasi-informasi penting yang telah kamu temukan dari teks non-fiksi yang dapat dibaca, kamu buat ringkasannya. Sekarang ringkasan. Ringkasan apa sih? Ringkasan adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut Ibu akan memberi informasi bagaimana membuat ringkasan teks non-fiksi. Hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Lalu yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Setiap teks mengandung informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kita harus mengetahui dan memahami dengan cara menggali teks tersebut. Menggali isi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebelumnya kalian telah belajar mengenai bagaimana menggali informasi teks dengan cara menjawab pertanyaan serta menentukan ide pokok teks dengan menggunakan tabel dan peta pikiran. Kita akan belajar dengan cara membuat pertanyaan. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal yang pertama adalah kalian harus membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Selanjutnya, kalian buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana dalam membuat pertanyaan. Oke, selanjutnya melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang kamu baca, maka kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Selalu berulang Ibu ucapkan bahwa kalian harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, kalian garis bawahi kata-kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Nah, terakhir yang ketiga, jawablah pertanyaan yang diberikan dalam teks tersebut. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Apa sih yang dimaksud dengan artikel? Artikel adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat pada majalah atau surat kabar. Carilah informasi yang penting dalam artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingat kembali langkah-langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Teruslah rajin membaca agar kalian mampu memahami isi teks non-fiksi dan bisa menjawab pertanyaannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.